Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, Serie A makin seru. Ada pertandingan Melon tadi malam dan juga ada pertandingan Juventus tadi pagi, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, pertandingan semalam luar biasa ya. Kebetulan gua nonton sebentar, terus gua di jalan. Nah, ternyata gue lihat skornya AC Milan menang ya di babak pertama 2-0. Tapi ternyata lawannya Lecce benar-benar ngotot dan menyamakan kedudukan 2-2 dan akhirnya unggul 3-2. Tapi itu dibatalkan oleh wasit karena melihat VAR katanya ada pelanggaran. Dan Presiden Lecce begitu marah ya. Karena kalau kita ngelihat itu bukan suatu pelanggaran ya. Tapi itu dijadikan alasan untuk membatalkan kemenangan Lecce. Sayang sekali. Tapi akhirnya ya kita sama-sama tahu bagaimana Melon yang begitu angkuh ya. Kadang-kadang fansnya juga, pemainnya juga. Tapi akhirnya mereka merasakan walaupun mereka kemarin mengalahkan PSG. Sekarang mereka ditahan imbang akhirnya sama Lecce, sahabat Bob. Itu untuk tadi malam. Nah, tadi pagi ini luar biasa juga ya penampilan Juventus karena mereka tidak bermain di Liga Champion, di Liga Malam Jumat. Ya, mereka hanya fokus kepada Serie A dan akhirnya mereka ya 6 kali beruntun ya, 6 berturut-turut menang ya. Dan baru tadi kebobolan 2-1 dan mereka juga menderita melawan Cagliari ya. Cagliari yang minggu lalu juga menang 4-3. Jadi mereka juga sudah bangkit ya dari keterpurukan dan sekarang akhirnya kalah lagi dari Juventus. Nah, Juventus sekarang menjadi kapolista beda 1 poin, tapi Inter bisa mengambil kembali dengan bermain melawan Frosinone nanti jam 2.45. Nah, kita akan lihat sedikit prediksi tentang bagaimana Inter melawan Frosinone. Nah, ini kan kalau diprediksi ya, kalau ya biasalah kalau prediksi ada yang bilang Inter bisa menang 3-0, 2-0, 3-1 ya, nggak tahu. Sahabat Bob bagaimana melihatnya? Frosinone ini juga bukan kaleng-kaleng, mereka juga sekarang ada di peringkat 12 ya. Mereka juga kemarin mengalahkan Empoli, terus sebelumnya mereka mengalahkan Torino. Jadi ini bukan sembarang lawan, sahabat Bob. Nah, terus juga ini kalau kalau kita berbicara rekor pertemuan ya. Inter 4 kali bertemu dengan Frosinone ya, itu di 2015, 2016, 2018, 2019. Inter selalu menang dan menangnya juga 3-0, 4-0, 3-1 ya. Jadi Inter mudah-mudahan bisa benar-benar mengalahkan Frosinone ya. Karena Inter harus terus konsisten dan intens dalam mempertahankan kapolista dan terus melaju ya. Terus kalau kita berbicara 5 laga terakhir Inter ya, melawan Torino Inter 3-0, terus melawan Salzburg 2-1, terus lawan Roma 1-0, Atlanta 2-1, kemarin melawan Salzburg lagi menang 1-0. Jadi 5 pertandingan terakhir yang dimainkan Inter selalu menang. Kalau Frosinone ya mereka kalah itu dari Bologna 2-1 dan juga 4-3 dari Cagliari. Ini yang dramatis nih kemarin ya. Jadi artinya ini bukan lawan enteng, sahabat Bob ya. Kalau kita lihat statistik ya, Inter menang di 11 laga dari 13 laga terakhir di Serie A ya. Kalah sekali, seri sekali ya. Jadi artinya catatan positif ini Inter semoga bisa benar-benar berlanjut ya. Nah, terus si Di Francesco ini kan dulu pernah melatih Roma ya. Dan ternyata kalau bertemu dengan Inzaghi menang 7 kali melawan dia dan imbang sekali dan Francisco menang 2 kali gitu loh. Nah, jadi kita yang perlu kita waspadai ya kalau di Inter kita punya Lautaro Martinez yang udah mencetak 12 gol di Serie A, Marcus Thuram yang telah memberikan 5 assist ya, terus juga ada Hakan, ada Di Marco, ya ada Pratesi ya. Terus nah Frosinone ini yang perlu kita waspadai ini Sole nih ya, udah mencetak 5 gol. Terus juga Riccardo Marchiza ya, ini juga 4 assist. Jadi pemain-pemain ini yang perlu diwaspadai sama Inter. Jadi bukan
Kalau Inter selalu dengan 3-5-2-nya, kalau Frosinone mereka menggunakan 4-2-3-1. Jadi mereka memakai satu striker, tetapi di belakang striker itu ada 3 orang gitu loh. Nah, ini yang perlu benar-benar Inter semoga benar-benar bisa mengalahkan ya, supaya kita tetap di atas, karena kita akan ketemu dengan Juventus yang lagi gacor-gacornya juga, sahabat Bob ya. Tapi yang penting tetap membumi ya. Nah, ini sahabat Bob, sedikit gua update bahwa kalau kita berbicara tentang Inter ya, bagaimana kebangkitan Inter dimulai di April musim lalu ya. Bagaimana Inter musim lalu itu maksudnya bulan April ini ya. Bagaimana Inter bisa memenangkan 8 pertandingan ya sebelum berakhirnya Serie A. Nah, itu menjadi acuan dan kekuatan Inter di saat ini. Dan apalagi Inter juga masuk ke final Liga Champions. Nah, ini yang membuat Inter benar-benar sekarang bisa mempertahankan performansnya. Nah, juga berita gembira adalah Inter Milan udah bertemu dengan agennya si Lautaro Martinez untuk memperpanjang kontrak ya. Bahkan kontraknya sampai 2028 dan kemungkinan dia akan digaji ya, seperti di video-video gua sebelumnya sekitar 10 jutaan. Dan dia akan berada di Inter sampai usia 31 tahun. Ya mungkin ya itu bisa aja dia seumur hidup di sini ya, kalau dia memang tetap pengen di Inter dan Inter tetap pengen mempertahankan, kemungkinan dia bisa akan menjadi Zanetti berikutnya gitu loh, yang loyal terhadap Inter sampai dia pensiun, sahabat Bob. Walaupun Arsenal, MU, Hotspur dan Barcelona dan City mengincar, tetapi kesetiaan Lautaro juga jangan kita ragukan. Yang penting Inter tidak ada berniat untuk menjualnya ya. Semoga beres dan ini tenang ya. Jadi kalau misalnya Lautaro karena kontribusinya sangat luar biasa ya, dia sebagai kapten yang benar-benar mengayomi teman-temannya. Jadi ini penting buat Inter ke depan, sahabat Bob. Semoga ya Lautaro benar-benar bisa perpanjang kontrak segera gitu loh. Nah, Inter Milan lagi mengincar yang namanya back Corinthians ya. Ini Bruno Mendes ya. Ini juga pemain bagus, sahabat Bob, berusia 24 tahun tapi asalnya Uruguay. Kontraknya bakal habis. Jadi Inter pun mencoba untuk mendatangkan Bruno Mendes ya. Selain daripada Jalo ya, Bruno Mendes ini juga profil yang menarik buat manajemen. Jadi kita lihat walaupun ada saingan dari Atletico, Leverkusen ya untuk mendatangkan pemain Uruguay ini, sahabat Bob. Jadi kita lihat aja, sahabat Bob, karena ini sangat menarik buat Inter. Jadi Inter memang masih perlu ya, walaupun Bisek kemarin waktu melawan Salzburg begitu bagus. Nah, kita akan melihat apakah di Frosinone dia akan diturunkan sebagai starter. Kita lihat aja nanti, sahabat Bob. Semoga si Bruno Mendes nih bisa juga ke Inter. Nah, ini juga yang dibilang sama si Jalo ya. Jalo benar-benar menginginkan bergabung dengan Inter musim panas mendatang ya. Kenapa? Karena Inter terus mengawasi dia, waktu dia cedera Inter juga terus berkomunikasi. Jadi itu yang membuat pemain Portugal ini pengen ke Inter ya, karena keseriusan Inter ya. Kalau ini didapatkan, sekarang dia udah mulai pulih dari cederanya. Nah, mudah-mudahan walaupun Inter masih ada saingan dari Milan, Juventus, dan Barcelona, tetapi Jalo katanya menginginkan untuk ada di Inter. Ya, semoga aja, sahabat Bob. Jadi, Inter kalau mendapatkan pemain-pemain gratis, ini menurut media-media Italia, Inter ini luar biasa ya, pergerakannya tanpa duit. Mereka bisa di atas sekarang, terus mereka juga bisa menyatukan para pemain, itu luar biasa gitu loh. Jadi, dengan keterbatasan, tetapi Inter benar-benar bisa menunjukkan kualitas timnya seperti apa, sahabat Bob. Nah, ini yang menarik itu adalah nanti setelah pertemuan Frosinone, pemain-pemain berangkat ke timnas masing-masing ya. Pemain Italia ada 6 di Inter akan berangkat ya. Terus Lautaro Martinez juga harus membela negaranya Argentina. Terus juga pemain Juventus, salah satu Bremer juga akan berangkat ke Brazil. Nah, ini kembalinya tim internasional Argentina-Brazil dari tugas internasional pada jam ke-11 membuat pelatih Inter Milan dan Juventus sakit kepala ya. Karena mereka tidak punya waktu banyak ya untuk memulihkan stamina, terus bagaimana mereka harus bertanding melawan, saling berhadapan ya antara Juventus dengan Inter gitu. Nah, kita akan lihatlah, sahabat Bob, bagaimana
manajemen mengelola terutama si Lautaro Martinez gitu loh. Apa dia akan dimainkan terus sama Scaloni atau tidak, kita akan lihat. Karena perjalanan Amerika Latin ke Eropa itu memakan waktu hampir 20 jam, sahabat Bob. Jadi ya, kita akan lihat, semoga aja Lautaro Martinez baik-baik aja, dan kita juga bisa, setelah kita mengalahkan Frosinone, istirahat, semoga kita nanti juga bisa mengalahkan Juventus yang juga belum terkalahkan, sahabat Bob. Ya, itu buat Lautaro Martinez dan pemain si Juventus. Nah, ini pemilik Inter Suning masih ingin membiayai kembali pinjaman Oktri ya. Pinjaman Oktri ini akan jatuh tempo 10 Mei ya. Mei 2024 ya, kurang lebih 300 ya. 50 juta itu udah plus bunga ya. Jadi tetapi pemilik Suning ingin membiayai kembali ya. Mereka lagi mencari apakah memang bisa atau tidak, tapi itu yang paling besar kemungkinannya. Walaupun Thomas Giliakus ya sama Investcorp tetap berminat untuk membeli, tetapi Suning tetap akan mempertahankannya. Kita lihat aja, sahabat Bob, apalagi kalau Inter bisa memenangkan juara Liga Champion, terus nanti juga bisa berbicara banyak di Piala Dunia antar klub, kemungkinan Inter bisa membayar utang. Apalagi Inzaghi sudah mendatangkan 275 juta untuk Inter. Semoga dengan itu bisa membantu membayar utang Inter ya, sahabat Bob ya. Kita berharapnya seperti itu. Nah, pelatih Juventus Allegri udah bilang ya, setelah mereka memenangkan pertandingan tadi pagi, Inter Milan sebagai favorit juara gelar Serie A. Mereka telah memperjuangkan selama 5 tahun. Ya benar, ada benarnya dia bilang gitu loh. Nah, tapi dia bilang gini, Allegri menatap derby ini bukan sekedar pertandingan head to head di puncak. Ini Juventus melawan Inter. Saya rasa tidak ada yang mengira kami akan tertinggal 2 poin dari Inter di awal musim. Orang-orang ini pantas mendapatkan banyak pujian. Allegri memberikan pandangan bahwa Inter difavoritkan untuk meraih Scudetto. Mereka telah membangun selama bertahun-tahun ya. Tapi dalam hal memenangkan gelar Serie A itu adalah Inter. Ya, semoga aja ya. Ini semoga tulus, nanti ya nggak usah ngotot-ngotot lawan Inter ya. Semoga Inter bisa mengalahkan Alergi dan timnya, sahabat Bob. Alergi apa Allegri sih? Alergi aja deh ya. Nah, itu sedikit dari Allegri ya. Nah, juga Inter kembali menghidupkan minatnya untuk Buchanan ya. Kenapa? Karena Cuadrado ya bukannya malah membantu Inter, dia malah sibuk di klinik untuk memulihkan stamina pemulihannya. Jadi memang bahkan Buchanan ini harganya kurang lebih sekitar 10 juta dan kontraknya juga baru akan habis 2025. Jadi harganya tidak terlalu mahal, dan klub Brugge ya. Jadi Inter memang udah memantau kemarin rencananya untuk menggantikan si Dumfries, dan ini untuk menjadi wakil Dumfries. Apalagi Inter tidak berniat untuk memperpanjang kontraknya si Cuadrado dan Sanchez kayaknya, sahabat Bob, di musim depan ya. Jadi kita perlu Buchanan ya yang masih sangat muda dan bisa menjadi pelapis Dumfries. Semoga aja, sahabat Bob, Buchanan ini pemain bagus, pemain Kanada. Dan bahkan juga kalau misalnya memang ya kalau Inter pengen menjual Dumfries, juga udah ada dua yang diincar Inter ya. Salah satu adalah Mazaroy ya, pemain Bayern Munchen, ini juga dipertimbangkan oleh Inter. Terus juga ada Marusic ya, dari pemain Lazio, mantan anak buahnya si Inzaghi. Tapi gua nggak tahu, tapi Inter segera akan memperpanjang kontraknya si Dumfries sampai 2027 atau 2028. Nah, tapi kalau ada penawaran 50 juta, Inter kemungkinan mempertimbangkan. Tapi sayang juga ya. Tapi inilah sepak bola, inilah manajemen. Dia yang menentukan mana yang paling menarik. Nah, Buchanan menurut gua bagus, ya Dumfries juga semakin hari semakin bagus. Jadi kita tunggu aja bagaimana pergerakan Inter berikutnya, sahabat Bob. Nah, ini bintang Manchester City membandingkan kapten Inter Milan dengan Haaland. Dia luar biasa musim demi musim ya. Berbicara Lautaro Martinez, dia senang bisa satu tim di timnas nasional, di timnasnya Argentina. Terus dia juga satu tim dengan Haaland, dia belajar banyak. Nah, makanya kita lihat si Julian Alvarez ini juga bagus ya. Dia juga sering mencetak gol, walaupun dia tidak jarang menjadi starter, tetapi dia menunjukkan kualitasnya. Jadi dia senang banget gitu. Lautaro Martinez luar biasa katanya. Seperti Haaland, dia juga mencetak banyak gol bersama Inter. Si
Alvarez bilang musim demi musim dia selalu menjaga levelnya tetap tinggi. Musim lalu dia bahkan mencapai final Liga Champion. Saya selalu mengatakan bermain dan berlatih dengan yang terbaik akan membuat Anda berkembang. Ini membuat Anda belajar banyak hal berbeda ya. Alvarez memuji Martinez dan juga Haaland ya. Semoga nanti ditunggu ya Alvarez, mudah-mudahan bisa join di Inter, bisa jadi duet maut dengan Lautaro Martinez. Lihat terus nanti juga di pertandingan Frosinone Inter juga akan memasang logo Qatar Airlines ya. Jadi kita juga akan ada sponsor baru ya. Terus juga seragam Inter yang baru nanti 2024 sampai 2025 itu warna kuning, cakep banget sahabat Bob ya. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob. Dan juga Dumfries nanti juga akan menjadi starter. Di Marco juga akan menjadi starter. Nah, terus juga Inter selain beberapa pemain tadi yang diincar ya, ini juga ada Thiago Alcantara ya. Dia juga akan bebas kontrak di musim depan dan sebenarnya ini pemain bagus sahabat Bob. Adiknya kan dulu pernah bermain di Inter ya sebentar. Nah, ini Thiago Alcantara ini kan kurang nggak tahu ya kenapa di Liverpool dia tidak begitu bagus. Nah, sekarang Inter sama Juve lagi mengincar. Ya, mudah-mudahan aja ini pemain bagus dan kalau free ya kenapa tidak gitu loh sahabat Bob ya. Jadi kita tunggu seperti apa pergerakan Inter. Yang penting nanti malam sahabat Bob kita tetap mendukung Inter kita dan kita akan live reaction ya jam 2.45 nih, jamnya juga sangat pagi ya. Selesai berarti subuh ya. Nah, semoga Inter kita sahabat Bob ya, kita nanti akan live reaction dan kita berharap Inter tetap membumi dan mempertahankan performance dan kekompakan dan terus menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye. Ci vediamo. Yes.